Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Hari ini IHSG, kalau kita lihat, memang sesuai dengan prediksi kami di market outlook bahwa hari ini akan bergerak dalam zona merah tipis. Dan ternyata IHSG dibuka di 5.820,820, sempat naik sedikit ke 5.823,324 sebagai titik tertingginya. Dan ketika pembukaan langsung turun terjun bebas ke 5.775,570. Dan akhirnya IHSG ditutup di 5.810,483 atau hanya turun 12,459 poin atau 0,21%. Dan tercatat 190 saham naik dan 265 saham yang turun dengan total nilai pasar atau market capital sebesar 6.781,443. Total transaksi yang terjadi adalah 13,053 triliun. Dan kalau kita lihat, memang investor asing hari ini melakukan net foreign sale atau jual bersih sebesar 84,49 miliar. Dan menurut kami koreksi hari ini sebenarnya adalah koreksi yang wajar. Setelah 3 hari berturut-turut IHSG berada dalam zona hijau. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemimpinnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI dengan net foreign sale 126,9 miliar. Sahamnya turun 100 poin atau 2,27%, yang terbanyak di antara saham-saham yang di net foreign sale. Harganya pun turun menjadi 4.300. Di posisi kedua ada TLKM, net foreign sale 125,5 miliar. Total transaksi 552,9 miliar. Sahamnya turun 50 poin atau 1,52% ke 3.250. Di posisi ketiga ada ICBP, net foreign sale 49,6 miliar. Total transaksi 159,9 miliar. Sahamnya turun 75 poin atau 0,75% ke 9950. INDF turun 25 poin atau 0,35% ke 7.025 dengan net foreign sale 27,1 miliar dan total transaksi 49,9 miliar. Dan terakhir BBCA, net foreign sale 22,9 miliar, total transaksi 416 miliar. Sahamnya turun 350 poin atau 1,08% ke 31.950. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, pemuncaknya adalah ASII, net foreign buy 109,4 miliar, total transaksi 296,7 miliar. Sahamnya naik 75 poin atau 1,33% ke 5.700. United Tractor, total transaksi 169,9 miliar, net foreign buy 83,7 miliar, sahamnya naik 400 poin atau 1,53% ke 26.500, sekaligus yang jadi yang tertinggi di dataran saham-saham yang di net foreign buy. Berikutnya ada BBNI, net foreign buy 48,3 miliar dari total transaksi 278,3 miliar. Sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 6.350. Kemudian ada Bank Mandiri, net foreign buy 24,4 miliar. Total transaksi 244,5 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,38% ke 6.600. Dan yang terakhir LPPF, sahamnya naik 5 poin atau 0,4% ke 1.270, total net foreign buy 16,6 miliar dengan transaksi 55,8 miliar. Hari ini kurs rupiah diperdagangkan di 14.163 rupiah per 1 US dolarnya, atau US dollar hanya melemah tipis 0,03% atau 4 poin terhadap terhadap rupiah. Sedangkan semestinya pelemahannya harusnya bisa lebih dalam, US dollar harus bisa di bawah 14.000.
karena DXY atau dolar indeks yang turun terus-menerus. Harga emas sendiri kembali menguat tipis 0,14% ke 1.842,55 US dollar per troy ounce atau 838.948. Dan kalau kita lihat dari bursa regional Asia, maka indeks Nikkei 225 Jepang mengalami penurunan yang hampir mirip dengan IHSG, di mana indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,22% atau 58,129 poin ke 26.751,240. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,4% atau 107,420 poin ke 26.835,920. SSIC atau Shanghai Composite Index menguat tipis 0,07% atau 2,44 poin ke 3.444,580. Sedangkan Straits Times Index Singapura atau STI menguat 16,26 poin atau 0,58% ke 2.838,600. Dan kalau kita beralih ke bursa Eropa, GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini melemah tipis 0,06% atau 8,051 poin ke 13.244,810. Sedangkan FTSE 100 indeks London menguat 0,51% atau 34,28 poin ke 6.524,55. Dan DXY atau dolar indeks kembali melemah tipis 0,1 poin atau 0,11% ke 90,610. Dan Dow Jones Index Future menguat 107 poin atau 0,36% ke 30.039. Jadi dari apa yang kita saksikan saat ini, apa yang ditampilkan oleh market Eropa dan juga market Amerika, kami memprediksi bahwa hari Senin, minggu depan, market Indonesia akan berada 51% dalam teritori merah. Dan tentu saja kita berharap IHSG bisa terus ditutup di atas 5.800 dan akan menjadi hal yang baik untuk mencoba menembus level psikologis berikutnya, yaitu 6.000 di sisa waktu di bulan ini yang biasa kita panggil dengan Windows dressing. Walaupun hari bursa bulan ini ada sedikit perubahan dari yang tadinya liburnya panjang kemudian liburnya dipangkas. Anda bisa melihat jadwal libur bursa Anda di situs idx.co.id atau juga Anda bisa googling. Dan demikianlah apa yang kami bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carkaya.id. Sampai jumpa.